Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Tentu anak-anakku yang hebat dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Pak Triyono dari SD Negeri Sekiri 02 Pabelan, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi paragraf rumpang. Sebelum kita membahas tentang paragraf rumpang, kita mengulangi lagi tentang penjelasan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang saling terikat antar kalimat dan memiliki keterpaduan. Sedangkan paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian kosong. Bagian kosong ini bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Jadi dalam paragraf rumpang nanti anak-anakku semua akan diberikan tugas untuk memilih kalimat yang sesuai atau kalimat yang cocok dengan paragraf yang lengkap. Sebelum mengerjakan paragraf rumpang, ada tips-tips yang harus diperhatikan anak-anakku semua agar dalam menjawab paragraf rumpang nanti bisa benar. Tips yang pertama adalah baca paragraf secara keseluruhan sehingga anak-anakku nanti bisa memahami paragraf itu membahas tentang topik apa. Tips yang kedua, lihat kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Biar kalimat yang rumpang tadi atau yang kosong tadi ada saling keterkaitan. Tips yang ketiga adalah pilih kalimat yang sesuai atau tepat untuk melengkapi paragraf biar menjadi paragraf yang padu. Agar anak-anakku semua lebih paham dan jelas, dulu ada contoh soal. Bisa dilihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, libur sekolah akan segera tiba. Siswa kelas 6 SD Madujaya akan melakukan kunjungan wisata ke Yogyakarta. Benteng tersebut adalah benteng peninggalan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Di sana, siswa dapat melihat benteng peninggalan Belanda yang terlihat di depan Gedung Agung. Dari paragraf ini bisa kita lihat satu persatu tiap kalimat membahas tentang apa. Di kalimat pertama dan kedua itu adalah membahas tentang liburan sekolah dan mau kemana liburan itu. Kalimat sesudahnya itu membahas tentang benteng. Di situ ada kata benteng tersebut. Jadi tersebut ini adalah sebagai kata ganti yang menyebutkan kata sebelumnya. Di kalimat keempat bisa kita baca, di sana siswa dapat melihat benteng peninggalan Belanda yang terlihat di depan Gedung Agung. Jadi di kalimat ketiga dan di kalimat keempat itu membahas tentang benteng. Coba kita lihat pilihannya atau soalnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Mereka boleh didampingi oleh satu wali murid atau saudara. Di pilihan A ini sangat tidak cocok. Dan yang B, siswa dianjurkan membawa barang yang diperlukan saja. Ini yang B juga tidak cocok. Dan yang C, selain ke Yogyakarta, mereka juga akan pergi ke Solo. Pilihan yang C juga kurang tepat. Dan D, tempat yang akan dikunjungi adalah Museum Benteng Brandenburg. Kelihatannya yang D ini adalah pilihan yang paling
cocok karena di situ membahas tentang museum benteng. Di kalimat sebelumnya itu membahas tentang liburan, dan kalimat yang kosong itu adalah kalimat yang berhubungan dengan liburan. Mau kemana? Ternyata liburannya mau pergi ke museum benteng Vandenberg. Dan juga di benteng tersebut, di kalimat sesudahnya itu tersebut ini adalah mengganti kata Vandenberg. Contoh soal nomor 2 untuk paragraf rumpang, ini kalimat yang kosong berada di awal kalimat. Jadi nanti anak-anakku semua memperhatikan kalimat sesudahnya. Mari kita baca. Tanaman hias ini cocok untuk diletakkan di dalam ruangan. Lidah mertua dapat membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Selain membersihkan udara, bentuknya yang sederhana dan menarik juga dapat memperindah ruangan. Jadi ruangan tak hanya segar tetapi juga indah dengan adanya lidah mertua. Kita lihat kalimat sesudahnya. Tanaman hias ini, ya, ini ada kata ini. Jadi kata ini itu adalah mengganti kata sebelumnya atau kata sudah disebutkan di kalimat di awal. Dilihat di kalimat selanjutnya itu ada tanaman hias ini cocok untuk diletakkan di dalam ruangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu pilihannya satu persatu. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf rumpang tersebut adalah A. Lidah mertua atau sensifera merupakan solusi rumah sehat. Jadi kalau kita lihat di paragraf itu, apakah ada yang menjelaskan tentang solusi rumah sehat? Tapi kelihatannya kurang pas. Di dalam ruangan itu tidak menyebutkan tentang solusi rumah sehat. Dan yang B, lidah mertua atau sensifera merupakan tumbuhan dengan ujung runcing. Nah, ini pilihan ini sudah menjelaskan atau mendeskripsikan tentang tanaman hias. Karena di awal ini sangat tidak pas kalau sudah menjelaskan atau mendeskripsikan. Dan yang C, lidah mertua atau sensifera adalah salah satu jenis tanaman hias. Ini yang paling pas untuk kalimat yang rumpang tadi, untuk mengisi kalimat yang rumpang. Jadi kita lihat lidah mertua atau sensifera adalah tumbuhan yang memiliki bentuk seperti lidah. Ini juga sudah mendeskripsikan dari kata tanaman hias ini. Jadi ini belum pas atau tidak cocok untuk mengisi kalimat yang rumpang tadi. Nah, anak-anakku sudah ada 2 contoh paragraf rumpang. Tentunya anak-anakku semua bisa lebih jelas dan memahami tentang paragraf rumpang. Untuk itu anak-anakku, Pak Guru cukupkan sekian untuk pembahasan materi paragraf rumpang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di masa pandemi ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, dan M yang ketiga selalu menjaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.